Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurul Hidayati Iriana NPM 1701010093 ingin mempresentasikan tentang negosiasi internasional dan lintas budaya. Kalian sudah tahu belum pengertian sendiri tentang budaya itu apa? Nah, perbedaan budaya jelas memang sangatlah penting. Yang dimaksud dengan budaya di sini adalah budaya bernegosiasi. Sebagai seorang negosiator, kita juga perlu berjaga-jaga agar tidak terlalu menyalahkan perbedaan budaya atau bahkan menganggap penting perbedaan budaya sebagai tanggung jawab dari hasil negosiasi. Meski budaya menentukan karakteristik di level suatu kelompok, namun tidak berarti bahwa semua anggota budaya memiliki karakteristik yang seragam. Sebenarnya kita sangat sulit memprediksi seorang individu dari perbedaan budayanya saja. Dalam bab ini tentu saja kita akan mempelajari tentang negosiasi internasional berdasarkan seni dan juga sains. Yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang faktor pembeda negosiasi internasional. Yang ketiga, kita perlu adanya pemahaman tentang konseptualisasi budaya dan negosiasi. Yang keempat, kita perlu tahu bahwa adanya pengaruh budaya terhadap negosiasi. Yang kelima, adanya strategi-strategi negosiasi yang sangat responsif terhadap budaya. Yuk kita pelajari tentang negosiasi internasional berdasarkan seni dan juga sains. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model erat sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Nah, hal ini menentang sebab negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional menambah tingkat kompleksitas yang jauh lebih besar daripada tingkat kesulitan dalam negosiasi satu budaya. Sedangkan ilmu negosiasi lintas budaya memberikan bukti-bukti penelitian untuk mendukung tren luas yang seringkali namun tidak selalu terjadi selama negosiasi. Selanjutnya, faktor pembeda negosiasi internasional. Nah, dari gambar yang sudah kalian lihat tadi, tentu saja kalian pasti sudah mengetahui tentang dua konteks yang mempengaruhi negosiasi internasional, yaitu konteks lingkungan dan konteks terdekat. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menjelaskan tentang apa itu pluralisme hukum dan politik, yaitu kondisi negara yang merupakan institusi legal formal dan memiliki sistem politik mempunyai perbedaan dengan perusahaan dalam menjalankan urusan rumah tangga, bisnis, dan usahanya antara satu negara dan negara yang lain, memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kemudian ada ekonomi internasional. Adanya keterkaitan terhadap ekonomi internasional di mana setiap negara memiliki perbedaan mata uang. Oleh karena itu, harus disepakati mata uang yang akan digunakan. Selanjutnya ada pemerintah dan birokrasi asing. Perbedaan juga terdapat dalam sistem birokrasi dari berbagai macam negara. Ada negara yang memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan leluasa dan ada pula yang memiliki aturan yang ketat terhadap perusahaan dan perindustrian di negaranya. Kemudian ketidakstabilan. Ketidakstabilan memiliki banyak bentuk termasuk kurangnya sumber daya yang umum diharapkan oleh orang Amerika dalam negosiasi usaha seperti kertas, listrik, komputer.
kurangnya barang dan jasa lain seperti makanan, transportasi, air bersih, dan lain-lain. Dan ketidakstabilan politik mengenai kudeta, perubahan kebijakan pemerintah secara tiba-tiba, revaluasi mata uang. Adapun ideologi, perbedaan ideologi juga perlu diperhatikan dalam negosiasi karena perbedaan ideologi ini menjadi sangat prinsipal. Negosiasi di Amerika Serikat misalnya akan lebih cenderung bersifat liberal, individualistik, dan kapitalistik. Hal ini berbeda dengan negosiasi yang dijalankan oleh Cina dan Perancis yang lebih mementingkan hak publik. Adapun budaya sendiri, perbedaan budaya termasuk juga akan mempengaruhi bagaimana seorang negosiator bersikap. Pengaruh dari budaya dalam diri seorang negosiator biasa akan tampak dari gaya, bahasa tubuh, dan bahkan dari cara berpikir yang menimbulkan interpretasi yang beragam, serta adanya pemegang saham eksternal. Maksudnya, negosiasi juga harus memperhatikan pihak-pihak di luar negosiasi dan tidak terlibat dalam negosiasi, namun terdampak dengan hasil negosiasi yang akan dihasilkan. Selanjutnya, konteks terdekat. Terdiri dari kekuatan penawaran relatif. Maksudnya, kerjasama seringkali dilakukan oleh aktor-aktor internasional. Unsur finansial pun kerap bermain dalam kerjasama yang dilakukan tersebut. Pihak-pihak yang memiliki investasi lebih memiliki kekuatan lebih untuk bernegosiasi. Kemudian, tingkat konflik. Tingkat konflik yang terjadi juga mempengaruhi negosiasi yang berlangsung. Konflik yang berdasarkan etnis dan identitas merupakan konflik tingkat tinggi yang memiliki tingkat pengaruh yang besar terhadap negosiasi. Selanjutnya, hubungan antara para negosiator. Menurut Patak dan Habib tahun 1996, menyatakan bahwa hubungan yang berkembang antara pihak-pihak utama yang bernegosiasi sebelum negosiasi dilaksanakan juga akan memiliki dampak penting terhadap proses dan hasil negosiasi itu sendiri. Selanjutnya, hasil yang diinginkan. Berbagai negara sering menggunakan negosiasi internasional untuk mencapai tujuan politik, baik dalam negeri maupun internasional. Selanjutnya, pemegang saham terdekat adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya negosiasi. Mereka juga yang termasuk dalam pihak ini memiliki posisi tawar yang tinggi dalam suatu negosiasi. Selanjutnya adalah konseptualisasi budaya dan negosiasi. Yang pertama, budaya sebagai perilaku yang harus dipelajari. Yang kedua, budaya sebagai nilai bersama. Yang ketiga, dimensi budaya menurut Hofstede. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap negosiasi. Ada dua pengaruh budaya terhadap negosiasi. Yang pertama, sudut pandang manajerial, dan yang kedua, sudut pandang penelitian. Pengaruh budaya terhadap negosiasi berdasarkan sudut pandang manajerial ada 10 cara yang mempengaruhi negosiasi tersebut. Yang pertama, definisi negosiasi. Yang dimaksud di sini adalah apa yang dinegosiasikan dan apa yang terjadi ketika kita bernegosiasi dapat sangat berbeda antar budaya. Yang kedua, peluang negosiasi. Budaya mempengaruhi cara negosiator melihat peluang sebagai suatu yang bersifat distributif atau integratif. Yang ketiga, pemilihan negosiator. Setiap budaya memiliki bobot kriteria yang berbeda, mungkin mencakup pengetahuan, senioritas, hubungan kekerabatan, pengalaman, status, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, protokol. Gaya komunikasi, formalitas, attitude, penggunaan nama depan, kartu nama, jabat tangan, aturan berpakaian dapat menjadi dasar penilaian latar belakang dan kepribadian seorang negosiator. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, kepekaan waktu. Yang ketujuh, kecenderungan resiko.
Para negosiator dalam budaya berorientasi resiko akan lebih bergerak lebih dulu dalam kesepakatan dan akan mengambil lebih banyak kesempatan. Sebaliknya, budaya yang berorientasi menghindari resiko lebih cenderung mencari informasi lebih lanjut, sikap menunggu dan melihat. Yang kedelapan, kelompok versus individu. Apa yang dinegosiasikan dan apa yang terjadi ketika kita bernegosiasi dapat sangat berbeda antar budaya. Yang kesembilan, sifat kesepakatan. Budaya mempengaruhi cara negosiator melihat peluang sebagai sesuatu yang bersifat distributif ataupun integratif. Dan yang kesepuluh, emosionalisme. Setiap budaya memiliki bobot kriteria yang berbeda. Mungkin mencakup pengetahuan, senioritas, hubungan, kekerabatan, keakraban, pengalaman, status, dan lain sebagainya. Pengaruh budaya menurut penelitian diantaranya ada hasil negosiasi, proses negosiasi dan pertukaran informasi, kognisi negosiator, dan etika serta taktik negosiasi. Walaupun banyak penelitian yang telah dilakukan tentang negosiasi, namun penelitian tersebut sulit diringkas karena menelaah dari berbagai budaya, sampel dan topik yang berbeda-beda, serta seringkalinya temuan yang saling berlawanan. Yang terakhir adalah strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Ada dua strategi yang bersifat responsif, yaitu strategi unilateral dan strategi bersama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.